Kasih karunia, iman, dan Yesus, jalan menuju surga. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya apakah Anda benar-benar akan masuk surga? Beberapa orang Kristen berbicara dengan percaya diri tentang mereka yang akan pergi ke sana, tetapi apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda akan sampai ke sana? Beberapa gereja akan mengatakan kepada Anda bahwa Yesus mengasihi Anda dan Anda perlu percaya kepada Yesus. Mereka berbicara tentang surga, dan mereka mungkin terdengar sangat bersemangat, tetapi seringkali orang bisa bingung tentang apa yang sebenarnya diperlukan untuk masuk surga. Jadi, bagaimana Anda bisa masuk surga? Bagaimana kita bisa diselamatkan dari neraka? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab karena suatu hari kita akan mati. Jadi, dalam video hari ini, kita akan menjawab pertanyaan sulit itu, bagaimana saya bisa masuk surga? Dan kita akan menjawab pertanyaan ini melalui 3 langkah sederhana. Langkah pertama, Anda masuk surga melalui kasih karunia. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga tidak ada orang yang memegahkan diri. Penting untuk memahami bahwa ada perbedaan antara kasih karunia dan kasih, keduanya sangat terkait. Tetapi perlu diperhatikan bahwa menurut ayat ini, Allah menyelamatkan kita melalui kasih karunia-Nya. Banyak orang menggambarkan kasih karunia sebagai mendapatkan sesuatu yang tidak pantas Anda terima. Mari kita ambil contoh ini. Bayangkan Anda telah ditangkap karena pembunuhan tingkat 1. Anda berada di pengadilan. Anda telah diberikan hukuman, dan Anda dinyatakan bersalah sepenuhnya. Jika hakim itu adil, dia tidak akan membiarkan Anda bebas. Mengapa? Karena hakim yang adil harus memastikan bahwa mereka yang dihukum menghadapi tuduhan yang sesuai, dan Allah, sebagai hakim yang sempurna dan adil, tidak bisa begitu saja mengampuni Anda dan membiarkan Anda pergi dengan peringatan, harus ada hukuman. Menurut Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, dan disinilah kasih karunia muncul. Pembayaran yang harus dibayar, Allah bayar melalui kematian Yesus di kayu salib. Dia memberi kita sesuatu, seseorang yang tidak pantas kita terima. Yesus masuk ke ruang pengadilan itu, mengambil hukuman kita, kematian kita, agar kita bisa bebas, dan alasan dia melakukan ini adalah karena dia mengasihi kita. Jadi, mengapa semua ini dibahas? Karena kita perlu menjelaskan bahwa bukan hanya kasih yang menyelamatkan Anda, tetapi kasih karunia, sebuah transaksi hukum telah dilakukan. Kita pantas menerima hukuman atas dosa-dosa kita, yaitu maut, tetapi alih-alih memberikan hukuman yang pantas kita terima, Allah memilih untuk memberikan kita kasih karunia. Dia memberi kita apa yang tidak pantas kita terima dengan mengirim Yesus, pengorbanan sempurna, untuk menanggung hukuman kita. Jadi sekarang, melalui pengorbanan Yesus, Allah sepenuhnya penuh kasih dan sepenuhnya adil, dan dapat membiarkan kita masuk surga karena kasih karunia-Nya. Langkah kedua, Anda masuk surga melalui perbuatan baik Yesus. Oke, jadi kita tahu bahwa kita bisa masuk surga melalui kasih karunia. Jadi apa selanjutnya? Nah, beberapa orang berpikir bahwa jika kita melakukan lebih banyak kebaikan di bumi daripada kejahatan, mungkin semuanya akan seimbang pada akhirnya. Tetapi menurut Alkitab, ini dikenal sebagai perbuatan baik, dan percaya atau tidak, tindakan-tindakan itu tidak bisa membawa Anda masuk surga. Anda tidak bisa memenangkan atau mendapatkan keselamatan Anda, tidak peduli berapa banyak hal baik yang Anda lakukan. Yesaya 64:6 mengatakan, tetapi kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, kami sekalian layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan hukuman atas dosa Anda. Pembayaran Anda membutuhkan kematian seorang yang sempurna dan tidak bersalah, yang dipenuhi dengan kasih, keadilan, dan kuasa. Nilainya tak terbatas dan tidak bisa diukur. Yesus adalah Allah dalam bentuk manusia, dan Dia dengan rela memberikan nyawanya untuk kita. Jadi, bagaimana mungkin Anda membayar itu kembali? Hanya melalui pembayaran yang diberikan melalui pengorbanan Yesuslah kita bisa diselamatkan. Mengapa? Karena kita semua adalah orang berdosa, dan semua perbuatan baik kita, tidak peduli seberapa baik, tidak bisa menghapus kejahatan yang telah kita lakukan. Anda tidak pernah bisa menyelamatkan diri sendiri atau mendapatkan keselamatan Anda sama sekali. Kita harus menyadari bahwa hanya Yesus yang baik dan kita tidak. Roma 3 ayat 10-12 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah.
Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Langkah ketiga, Anda masuk surga melalui iman. Ingat kembali di Efesus ketika dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kata kunci di sini adalah iman. Iman adalah kata lain untuk percaya dengan keyakinan akan hal-hal yang belum terjadi. Anda lihat, Allah mengasihi iman, bahkan, Dia kagum pada iman. Jadi jawaban atas pertanyaan bagaimana saya masuk surga adalah sederhana, iman. Iman kita pada kasih karunia Allah yang ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanan Yesus. Di kayu saliblah yang menyelamatkan kita, jadi meskipun pembayaran yang harus kita bayar adalah maut karena hukuman dosa-dosa kita, Allah menganggap pembayaran kita lunas ketika kita benar-benar percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk kita. Sekarang, inilah masalahnya, iman bukan hanya percaya pada Allah, iman sedikit lebih dalam. Salah satu ciri terbesar dari iman adalah bahwa itu membutuhkan tindakan. Bayangkan seperti ini, jika seseorang mendatangi Anda dan berkata, "Hei, saya punya granat ini," tetapi yang mereka tunjukkan jelas-jelas palsu, dan orang ini melemparkannya ke arah Anda. Anda mungkin tidak akan terlalu khawatir. Anda mungkin hanya memandangnya dengan aneh, tetapi jika orang yang sama menunjukkan granat, sungguhan, Anda melihat lekukannya, pinnya, dan sekarang Anda melihat pin itu ditarik, dan dia melemparkannya tepat di kaki Anda akan lari. Anda akan berlari menyelamatkan diri. Keyakinan bahwa granat itu akan meledak dalam 3,5 detik akan membuat Anda segera bertindak. Sekarang, jika Anda mengambil fakta bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang akan menghakimi orang karena korupsi, ketidakadilan, dan dosa mereka, dan bahwa Yesus yang tidak bersalah, penuh kasih karunia. Jika Anda percaya bahwa Dia mati untuk Anda, mati menggantikan Anda agar Anda bisa masuk surga, jika Anda melihat kebenaran-kebenaran itu dan berkata, dan Anda bereaksi seperti granat palsu, tidak melakukan apa-apa, mungkin Anda merasakan sesuatu secara emosional, tetapi hidup Anda tidak berubah dan Anda tidak bergerak, maka mungkin Anda perlu mempertimbangkan bahwa mungkin Anda tidak memiliki iman kepada Allah. Anda mungkin percaya, tetapi tidak ada tindakan karena jika Anda melihat siapa Yesus sebenarnya, dan apa yang Dia lakukan untuk Anda, seperti granat sungguhan, itu akan membuat Anda segera bertindak dan berkata, "Wow, Allah mengasihi saya, Dia mati untuk saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengenal dan melayani Dia yang mengasihi saya?" Anda lihat, ketika Anda benar-benar percaya, ketika Anda memiliki iman bahwa Yesus mati untuk Anda, maka kita merespons dengan kasih karena kasih Allah kepada kita, dan perbuatan baik yang kita lakukan bukan dilakukan agar kita bisa mendapatkan jalan ke surga, mereka dilakukan sebagai respons terhadap apa yang telah dilakukan untuk kita. Jalan ke surga itu sederhana, dan Anda perlu menjaganya tetap sederhana. Ada Allah, dan Dia mengasihi Anda, dan ingin memiliki hubungan dengan Anda. Sadarilah bahwa Yesus mati untuk Anda. Terima karunia keselamatannya, dan tumbuhlah dalam hubungan ini dengannya, dan, jujur, itulah kekristenan, hubungan penuh kasih dengan Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Roma 3 ayat 22-24 mengatakan, kita dibenarkan oleh iman dalam Yesus Kristus. Dan ini berlaku untuk semua orang yang percaya, tidak peduli siapa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi oleh kasih karunia-Nya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Namun Allah, dengan kebaikan yang tidak layak kita terima, menyatakan bahwa kita benar. Dia melakukan ini melalui Yesus Kristus ketika Dia membebaskan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita. Jadi, ingat, bagaimana Anda masuk surga? Anda masuk surga melalui kasih karunia, melalui perbuatan baik Yesus, dan iman. Terima kasih telah menonton. Semoga hari Anda menyenangkan, dan jangan pernah lupa, Yesus mengasihi Anda. Tuhan memberkati.